Bagi Maya, seorang staf ahli hukum yang biasa hidup dengan pembuktian hitam di atas putih, ilusi pernikahan indahnya hancur lebur hanya dalam waktu 1 fajar akibat gedoran pintu jam 4 pagi dan pemaksaan perampasan emas maharnya oleh sang mertua. Namun, kepanikan itu tidak membuatnya menangis. Celah administrasi karena kantor urusan agama yang tutup akibat libur panjang nasional justru menjadi senjata legal paling mematikan bagi Maya. Tanpa buku nikah yang resmi terbit dari negara, ia adalah wanita merdeka sepenuhnya yang siap menggunakan kamera ponsel dan pasal hukum pidana untuk menghancurkan tirani domestik keluarga Adrian tanpa sisa. Sebelum cerita ini dimulai, kami ingin tahu kalian menonton dari kota mana. Tulis di kolom komentar ya. Semoga setiap orang yang menonton video ini diberikan umur yang bermanfaat, hati yang tenang, tubuh yang sehat, rezeki yang berlimpah, serta keberkahan dalam setiap langkah dan usaha yang dijalani. Amin ya Rabbal Alamin. Logika dan komitmen. Dunia bagi Maya adalah tentang kepastian. Sebagai seorang staf ahli di divisi hukum sebuah perusahaan logistik nasional, hari-harinya dihabiskan untuk memeriksa draft kontrak, menganalisis pasal-pasal berlapis, dan memastikan tidak ada celah sekecil apapun yang bisa merugikan perusahaan. Baginya, sebuah janji tidak memiliki nilai jika tidak didukung oleh bukti hitam di atas putih. Logika adalah panglima dalam seluruh keputusan hidupnya. Namun, pada hari ini, di bawah siraman lampu kristal gedung pernikahan yang megah dan wangi ronce melati yang memenuhi ruangan, Maya memutuskan untuk memberi ruang bagi hatinya. Ia memilih untuk percaya pada sebuah komitmen suci bernama pernikahan. Di sampingnya berdiri Adrian. Pria berusia 25 tahun itu tampak gagah mengenakan beskap sewarna mutiara. Senyumnya ramah, tidak pernah lepas dari bibirnya saat menyapa setiap tamu yang datang menyalami mereka. Adrian bekerja sebagai seorang teknisi teknologi informasi. Di mata orang tua Maya, Adrian adalah sosok pria yang mandiri, pekerja keras, dan yang paling utama adalah sangat berbakti kepada ibunya. Di zaman sekarang, melihat seorang pemuda yang begitu menghormati orang tuanya adalah sebuah nilai tambahi yang besar. Ketulusan dan sikap santun Adrian itulah yang akhirnya membuat Maya luluh. Di usianya yang menginjak 24 tahun, Maya memantapkan hati untuk melangkah ke pelaminan bersama pria itu. "Kamu lelah, Maya?" bisik Adrian lembut. Di sela-sela jabat tangan dengan para tamu yang terus mengalir, tangan kanan Adrian meremas jemari Maya dengan pelan. Sentuhan itu menyalurkan kehangatan yang seketika mengusir rasa penat di kaki Maya, akibat berdiri memakai sepatu hak tinggi selama berjam-jam. Maya menggeleng pelan sambil menatap manik mata suaminya. Ia tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Mas. Aku bahagia." Kebahagiaan Maya terasa makin lengkap karena sebuah kesepakatan krusial telah mereka buat jauh sebelum hari pernikahan ini tiba. Ayah Maya, Pak Hermawan, adalah tipe orang tua yang visioner dan tegas. Sejak awal Adrian datang melamar, Pak Hermawan sudah menekankan satu prinsip penting yang tidak bisa ditawar. Setelah menikah, mereka harus hidup mandiri dan tinggal terpisah dari orang tua maupun mertua. Ayah Maya selalu berkata bahwa langkah pertama untuk mendewasakan sebuah rumah tangga baru adalah dengan mengelola dapur dan konflik mereka sendiri, tanpa campur tangan pihak ketiga. Maya ingat betul momen di ruang tamu rumahnya sebulan yang lalu. Saat itu, Adrian dengan tegas dan penuh wibawa berjanji di depan kedua keluarga. Adrian mengatakan bahwa setelah pesta pernikahan selesai, ia dan Maya akan langsung menempati rumah kontrakan yang sudah ia siapkan. Adrian ingin Maya merasa nyaman dan tidak perlu melewati proses adaptasi yang rumit di rumah keluarga besarnya. Kalimat itu bagaikan angin segar yang menghapus seluruh kekhawatiran Maya. Adrian tampak seperti pria yang bisa diandalkan dan memegang teguh kata-katanya. Di sudut panggung pelaminan, Ibu Gayatri, ibu mertua Maya, berjalan mendekat dengan senyum yang merekah lebar. Wajahnya yang dihiasi riasan tebal tampak begitu berseri-seri. Ia menggenggam kedua tangan Maya dengan erat, lalu pandangannya beralih menyentuh 4 gelang emas yang melingkar cantik di pergelangan tangan kanan Maya. Gelang-gelang logam mulia itu adalah mahar pernikahan yang diberikan Adrian saat akad nikah tadi pagi. Kilau emas itu tampak begitu kontras dengan kulit Maya, menjadi lambang komitmen dan penghargaan seorang suami kepada istrinya.
Maya sayang. Suara Ibu Gayatri terdengar begitu merdu, seolah dilapisi madu yang manis. Mulai hari ini, kamu adalah anak ibu sendiri. Ibu berjanji akan menyayangi dan menjagamu sama seperti ibu menyayangi Adrian. Jangan sungkan-sungkan ya, nak. Maya terharu mendengar untayan kalimat itu. Air matanya hampir menitik saat memeluk tubuh ibu mertuanya yang terasa hangat. Maya membatin dalam hati bahwa semua cerita horor tentang ibu mertua yang kejam di luar sana hanyalah bualan belaka. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung karena mendapatkan mertua sebaik Ibu Gayatri. Namun, di tengah segala kesempurnaan hari bahagia ini, ada satu detail kecil yang harus tertunda. Pernikahan mereka digelar tepat pada hari kedua libur nasional yang cukup panjang. Akibatnya, kantor urusan agama tutup dan pencatatan resmi pernikahan mereka secara administrasi negara belum bisa dilakukan. Buku nikah mereka belum bisa diterbitkan sebelum hari kerja kembali aktif. Sebelum akad nikah dilangsungkan, Adrian dan ibunya sempat meminta maaf atas kendala teknis ini kepada keluarga Maya. Ibu Gayatri saat itu meyakinkan orang tua Maya bahwa yang terpenting adalah sah secara agama terlebih dahulu. Nanti, begitu hari kerja pertama setelah libur nasional usai, Adrian dan Maya tinggal membawa berkas ke kantor urusan agama untuk diurus pencatatannya. Ibu Gayatri mengatakan hal itu hanya berbeda beberapa hari saja dan tidak akan menjadi masalah besar. Ayah dan ibu Maya sempat berdiskusi sejenak mengenai hal ini. Secara hukum, pernikahan yang belum tercatat memang memiliki risiko tersendiri. Namun, karena semua keluarga besar sudah terlanjur memesan tiket perjalanan dan seluruh persiapan gedung serta catering sudah rampung 100%, Pak Hermawan akhirnya menyetujui usulan tersebut. Syaratnya tetap sama. Pencatatan negara harus menjadi prioritas utama begitu libur usai. Maya pun tidak menaruh curiga sedikit pun. Baginya, ini hanyalah masalah birokrasi kecil yang tertunda oleh tanggal merah kalender. Lagi pula, siapa yang akan mengira bahwa jeda beberapa hari tanpa buku nikah ini akan mengubah seluruh jalannya hidup Maya? Malam harinya, setelah lampu gedung pernikahan dipadamkan dan gaun pengantin yang megah diganti dengan pakaian kasual yang nyaman, riuh pesta mulai mereda. Suasana berganti sunyi. Semua barang-barang hantaran dan kado dikemas untuk dibawa sementara ke rumah keluarga Adrian. Rencana awalnya, mereka akan menginap di sana selama beberapa hari sebelum libur nasional berakhir. Baru setelah libur usai, mereka akan langsung pindah ke rumah kontrakan mereka sendiri. Maya duduk di dalam mobil yang melaju membelah malam, menatap keluar jendela ke arah lampu-lampu jalanan yang temaram. Di pergelangan tanganku, 4 gelang emas mahar pernikahan itu masih melingkar berkilau setiap kali terkena sorot lampu dari luar mobil. Maya tersenyum tipis, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian yang sedang fokus menyetir. Hatinya penuh dengan harapan-harapan manis tentang esok hari, tentang sarapan pertama yang akan ia buat untuk suaminya, dan tentang kehidupan baru mereka yang mandiri. Maya tidak pernah menduga bahwa fajar yang akan terbit beberapa jam lagi bukanlah fajar yang membawa kehangatan baru. Fajar itu justru menjadi awal dari sebuah badai besar yang akan menguji seluruh keteguhan prinsip hidup dan pengetahuan hukum yang ia miliki. Di balik senyum manis Adrian dan kelembutan Ibu Gayatri, ada sebuah kenyataan pahit yang sedang mengintai, siap mencabik-cabik ilusi pernikahan indah yang baru saja dibangun. Atap yang berbeda. Rumah keluarga Adrian adalah sebuah bangunan bergaya lama yang cukup luas. Rumah itu terletak di dalam sebuah gang yang padat penduduk. Ketika mobil yang membawa Maya dan Adrian berhenti tepat di halaman depan yang berlantai semen kasar, jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 11 malam. Jarum waktu rasanya berjalan begitu cepat, merampas sisa-sisa energi yang dimiliki Maya. Tubuh Maya rasanya benar-benar rontok. Setiap persendian di kakiku berdenyut nyeri akibat menopang beban gaun pengantin yang berat dan sepatu hak tinggi selama belasan jam. Yang diinginkan Maya saat ini hanyalah membersihkan diri, melepaskan sisa riasan tebal yang menyumbat pori-pori wajahnya, lalu segera tidur. "Ayo masuk, Maya. Hati-hati langkahnya," ucap Adrian dengan suara lembut sembari menurunkan beberapa tas jinjing berisi pakaian dan barang pribadi Maya dari bagasi mobil. Maya tersenyum lemah. Ia mengangguk patuh sambil memegangi ujung gaun kasualnya, agar tidak menyentuh lantai semen yang berdebu.
Namun, begitu kakinya melangkah melewati pintu depan yang terbuka lebar, kehangatan yang ia harapkan dari sebuah rumah instan langsung menguap begitu saja. Suasana di dalam rumah itu terasa asing dan entah mengapa terasa sedikit mencekam bagi Maya. Beberapa kerabat dekat Adrian yang masih menginap tampak duduk-duduk di ruang tengah. Mereka berbisik-bisik sambil menatap tajam ke arah kedatangan Maya. Tidak ada lagi senyum lebar yang ramah atau sapaan hangat seperti yang mereka tunjukkan di gedung pernikahan tadi siang. Ibu Gayatri berdiri di dekat meja makan. Beliau masih mengenakan kebaya pestanya yang mewah. Namun kain jariknya sudah diganti dengan kain sarung longgar. Wajah ibu mertuanya itu tampak sangat lelah. Entah karena pencahayaan lampu rumah yang agak redup atau ekspektasi Maya yang terlalu tinggi, gurat keramahan yang luar biasa manis tadi siang seolah terkikis habis tanpa bekas. Tatapan matanya berubah menjadi datar dan menilai. Adrian, taruh tas-tas itu di kamar sudut. Maya, kamu langsung bersih-bersih ya. Jangan tidur terlalu malam. Besok banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ujar Ibu Gayatri. Suaranya tidak lagi selembut madu, melainkan terdengar datar, tegas, dan bernada perintah yang tidak boleh dibantah. Baik, Ibu, jawab Maya sesopan mungkin. Sebagai menantu baru, Maya mencoba memaklumi situasi tersebut. Ia berpikir mungkin ibu mertuanya hanya kelelahan setelah mengurus hajat besar anak laki-laki tunggalnya. Maya mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak langsung menaruh prasangka buruk kepada keluarga suaminya. Kamar tidur Adrian, yang kini resmi menjadi kamar mereka berdua, terletak di bagian paling sudut rumah. Posisinya berdekatan dengan area dapur belakang. Kamar itu tidak terlalu besar. Di dalamnya hanya ada sebuah ranjang kayu dengan sprei bermotif bunga, satu lemari pakaian 2 pintu yang tampak tua, dan sebuah kipas angin dinding yang berputar dengan suara derit halus yang monoton. Di ruangan yang sunyi inilah, Maya akhirnya melepaskan sisa-sisa kemegahan hari bahagianya. Saat mencuci wajah di kamar mandi belakang yang dingin, Maya menatap pantulan dirinya di cermin. 4 gelang emas mahar dari Adrian masih melingkar kokoh di pergelangan tangan kanannya. Kilat logam mulia itu seolah menjadi satu-satunya penanda yang tersisa bahwa beberapa jam yang lalu ia adalah ratu sehari di atas panggung pelaminan. Setelah selesai membersihkan diri, Maya kembali ke kamar. Ia mendapati Adrian sudah berbaring di ranjang, menatap kosong ke langit-langit kamar dengan kedua tangan mengganjal kepalanya. Pria itu tampak begitu terbebani oleh sesuatu hal yang disembunyikan. Maya merebahkan diri di samping suaminya. Ia memiringkan tubuhnya, menghadap langsung ke wajah Adrian yang mendadak tampak kaku dan tegang. "Mas, kamu sedang memikirkan sesuatu?" tanyaku pelan sambil jemariku mengusap lengannya lembut. Adrian menoleh sejenak. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tampak sangat dipaksakan. "Tidak ada, Maya. Aku cuma capek saja." "Mas ingatkan janji kita di depan ayah dan ibu? Kita hanya seminggu di sini. Lalu setelah itu kita langsung pindah ke rumah kontrakan kita sendiri. Besok atau lusa, kita sudah bisa mulai mencicil mengemas barang-barang yang mau dibawa ke sana," ucap Maya mencoba mencairkan suasana yang kaku dengan membahas rencana masa depan mereka yang menyenangkan. Namun, reaksi Adrian justru berada di luar bayangan Maya. Pria itu menghela napas panjang, sebuah helaan yang terdengar sangat berat dan syarat akan ketidaknyamanan. Adrian mengubah posisi tidurnya menjadi telentang, menjauhkan pandangan matanya dari tatapan Maya. "Maya, soal rumah kontrakan itu, sepertinya kita jangan terlalu terburu-buru pindah," kata Adrian. Suaranya sengaja dikecilkan, seolah-olah ia sangat takut terdengar oleh orang lain di luar kamar mereka. Jantung Maya seketika berdesir aneh. Logika hukumnya langsung menangkap ada sesuatu yang tidak beres. "Maksudmu bagaimana, Mas? Kita kan sudah membayar uang mukanya kepada pemilik kontrakan. Lagi pula, kamu sudah berjanji dengan sangat tegas di depan orang tuaku sebelum kita menikah." "Iya, aku tahu," potong Adrian dengan cepat. Nada suaranya mulai terdengar defensif dan tidak sabar. "Tapi tadi ibu sempat bicara serius denganku saat kamu sedang membersihkan diri di kamar mandi. Ibu bilang, rasanya sangat kurang etis kalau kita langsung pindah dari rumah ini setelah pesta selesai.
Tetangga sekitar nanti bisa mengira aku adalah menantu yang didepak. Atau mereka dikira ibu tidak becus mendidik menantunya sendiri. Ibu meminta kita untuk tinggal di sini dulu, setidaknya sampai beberapa bulan ke depan untuk menemani ibu dan bapak. Maya langsung terduduk tegak di atas ranjang. Rasa kantuk yang menggelayuti matanya mendadak hilang tak berbekas. Logika hukum Maya seketika menyala, mendeteksi adanya sebuah pengingkaran kesepakatan secara sepihak yang sangat fatal. Mas, ini bukan soal etis atau tidak etis di mata tetangga. Ini adalah kesepakatan awal kita sebelum pernikahan ini dilangsungkan. Ayahku memberikan izin dan merestui pernikahan ini karena kamu menjamin kemandirian kita setelah menikah. Kenapa sekarang semuanya berubah hanya karena omongan ibu? Suara Maya meninggi, menahan rasa kecewa yang mendalam. Adrian ikut terduduk. Wajahnya tampak frustrasi dan tertekan. Ia memegang kedua pundak Maya dengan erat. Matanya menatap Maya dengan pandangan memohon. Maya, tolong mengerti posisiku saat ini. Aku ini anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Ibu sangat bergantung padaku. Apa salahnya sih kalau kita mengalah sebentar demi menyenangkan hati orang tua? Menuruti perkataan ibu itu adalah bentuk baktiku sebagai anak, dan sebagai istri, kamu seharusnya mendukungku, bukan malah berargumen keras seperti ini. Bentuk bakti. Kata-kata yang diucapkan Adrian itu menghantam dada Maya dengan rasa sesak yang luar biasa asing. Bagaimana mungkin sebuah komitmen tertulis dan lisan yang telah dibuat di depan hukum keluarga bisa dengan mudah digoyahkan oleh alasan bakti yang bias dan sepihak? Maya menatap lurus ke dalam mata Adrian. Ia mendapati sosok pria di depannya ini mendadak terlihat sangat kecil, rapuh, dan tidak mandiri di bawah bayang-bayang ibunya. Adrian tidak sedang bernegosiasi sebagai seorang suami yang melindungi istrinya. Pria itu sedang memohon agar Maya memaklumi ketidakberdayanya dalam melawan kehendak orang tuanya sendiri. Malam pertama mereka berakhir tanpa ada resolusi atau titik temu. Adrian membalikkan badannya, membelakangi Maya, lalu pura-pura tertidur dalam sunyi yang terasa sangat mencekam. Sementara itu, Maya tetap berbaring dengan mata terbuka lebar. Ia menatap nanar putaran kipas angin di langit-langit kamar. Desir angin yang dihasilkan kipas tua itu terasa sangat dingin menyentuh kulitnya, menghantarkan sebuah firasat buruk yang mulai merayap masuk ke dalam sanubarinya. Pernikahan ini baru berjalan beberapa jam, namun fondasi kokoh yang Maya pikir telah mereka bangun bersama, kini mulai retak oleh embusan angin pertama yang datang dari arah dapur rumah ini. Maya tahu, hari esok tidak akan pernah sama lagi. Gedoran subuh. Kamar sudut yang remang itu terasa makin menyesakkan. Di samping Maya, Adrian tidur mendengkur tanpa beban, tidak terusik sedikitpun oleh keputusannya membatalkan sepihak rencana pindah ke kontrakan. Bagi Maya, ini adalah pelanggaran komitmen yang nyata. Rasa cemas membuat dadanya sesak, menggagalkan segala usaha untuk tidur. Rasa lelah setelah berdiri berjam-jam di pelaminan siang tadi kalah telak oleh pikiran yang terus berputar di kepalanya. Brak, brak, brak. Pintu kamar dihantam dari luar dengan sangat keras. Maya tersentak hebat. Jantungnya berdegup kencang hingga menimbulkan rasa nyeri. Ia langsung duduk tegak dengan napas memburu. Kamar masih gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya lampu luar dari celah ventilasi. Belum sempat kesadarannya pulih, hantaman brutal kembali terdengar. Maya, Adrian, bangun. Sudah jam berapa ini? Perempuan kok jam segini belum menyentuh dapur? Teriakan melengking Ibu Gayatri menembus dinding. Maya segera meraih ponsel. Layar menampilkan waktu yang membuat dadanya berdenyut kencang. Jam 4 pagi. Bahkan azan subuh belum berkumandang. Suara derit engsel pintu yang digerakkan paksa terdengar sangat kasar. Ibu mertuanya seolah siap mendobrak masuk jika pintu tidak segera dibuka. Ini bentuk intimidasi psikologis yang nyata. Maya menoleh, menatap Adrian yang tidak terganggu. Pria itu justru menarik selimut lebih tinggi untuk menghalau suara ibunya. Sikap abai suaminya membuat Maya merasa sendirian. Mas Adrian, bangun. Maya mengguncang bahu Adrian dengan kuat. Ibumu menggedor pintu dengan sangat keras.
Ini baru jam 4 pagi. Tolong bangun dan bicara pada ibu. Adrian membuka mata dengan malas, berdecak jengkel, lalu menepis tangan Maya dengan kasar. Iya, Maya, aku dengar. Kamu bangun saja duluan. Temani ibu di dapur. Ikuti saja apa maunya sekarang. Jangan memicu keributan di subuh buta begini karena aku masih mengantuk. Setelah itu, Adrian kembali membalikkan badan dan melanjutkan tidurnya dengan tenang. Maya tertegun. Perlakuan Adrian terasa seperti hantaman balok es yang membekukan hatinya. Tidak ada perlindungan dari pria yang baru kemarin berjanji menjaganya seumur hidup. Logika hukum Maya mencatat fakta ini dengan dingin. Adrian adalah pria lemah yang selalu mengorbankan harga diri istrinya demi kenyamanan pribadi di hadapan sang ibu. Dengan menahan rasa kecewa, Maya merapikan rambut dan pakaian kasualnya, lalu melangkah membuka pintu. Ibu Gayatri sudah berdiri tegak dengan postur angkuh dan tangan bersedekap. Matanya menatap Maya dengan pandangan menilai yang sangat dingin. Topeng kebaikan di pelaminan kemarin siang telah lepas sepenuhnya. Lama sekali membuka pintu. Jadi perempuan itu harus sigap. Maya, aturan di rumah ini, semua orang harus bangun jam 4 pagi. Menantu tidak boleh malas sampai matahari terbit. Cecar Ibu Gayatri tanpa basa-basi. Maaf, Ibu. Maya baru tidur lewat tengah malam karena harus menyusun pakaian hantaran. Jawab Maya, berusaha menjaga suaranya tetap datar. Itu bukan alasan. Semua orang juga lelah, bukan cuma kamu. Potong Ibu Gayatri ketus, lalu membalikkan badan menuju dapur. Ayo cepat ke dapur. Jangan membuang waktu. Maya menarik napas panjang, mengikuti ibu mertuanya. Dapur itu tampak suram, hanya diterangi sebilah lampu neon kecil yang berkedip-kedip tidak stabil. Di atas meja kayu panjang, berliter-liter beras di dalam baskom besar, tumpukan sayur kotor, dan beberapa kilogram daging ayam beku sudah menanti. Hari ini, keluarga besar dari kampung akan datang untuk sarapan bersama, kata Ibu Gayatri dengan nada perintah yang mutlak. Kamu harus memasak nasi porsi besar, menyiangi sayur, dan menggoreng ayam. Jam 6 pagi semua harus sudah siap di atas meja. Tugas berat itu dibebankan sepenuhnya kepada Maya seorang diri. Ibu Gayatri hanya berdiri di sudut dapur, mengawasi setiap gerakan Maya seperti seorang mandor, lalu mulai melontarkan sindiran tajam. Di keluarga kami, kepatuhan istri adalah cerminan didikan orang tuanya. Jangan bawa kebiasaan hidup manja dan malas dari rumah orang tuamu ke sini. Jemari Maya yang memegang pisau dapur mendadak menegang kaku. Amarah membakar dadanya, tetapi logika hukumnya memperingatkan agar tidak meledak tanpa strategi yang matang. Maya menatap keluar jendela dapur, melihat langit subuh yang perlahan memerah. Kilau 4 gelang emas mahar di pergelangan tangannya mendadak terasa bagai belenggu yang berat. Maya menyadari satu hal dengan sangat jelas pada fajar pertama ini. Ini adalah awal pertempuran mempertahankan harga diri, dan ia menolak untuk kalah. Tuntutan di atas meja dapur. Aroma bawang goreng dan kuah sup yang mendidih perlahan memenuhi seisi ruangan dapur yang pengap. Maya bekerja dengan ritme yang cepat dan teratur. Logika kerjanya yang terbiasa menangani tumpukan berkas perkara di kantor, kini ia terapkan di atas meja dapur. Tangannya memotong sayuran dengan cekatan, sementara matanya sesekali melirik ke arah penanak nasi besar yang mulai mengeluarkan uap panas. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan punggungnya. Rasa lelah yang menumpuk sejak malam seolah terkunci oleh rasa tegang yang terus menyelimuti hatinya. Tepat ketika jarum jam dinding menunjukkan pukul 5:30 pagi, langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Ibu Gayatri kembali masuk ke dalam dapur. Beliau sudah mengganti pakaiannya dengan daster batik longgar, namun tatapan matanya tetap sama, tajam dan penuh pengawasan. Beliau berjalan mendekati meja makan, membuka satu persatu tudung saji, lalu memeriksa hasil masakan Maya dengan raut wajah yang sengaja dibuat tidak puas. Ayam gorengnya kurang kering ini. Maya, keluarga dari kampung tidak suka ayam yang terlalu basah seperti ini, kritik Ibu Gayatri dengan suara datar, tanpa memberikan sedikit pun apresiasi atas kerja keras Maya sejak jam 4 pagi. Maya menarik napas panjang,
menahan diri agar tidak terpancing emosi. Baik, Ibu. Nanti sebelum disajikan, akan Maya goreng kembali sebentar agar lebih garing. Ibu Gayatri tidak menyahut. Pandangan matanya mendadak bergeser. Fokus perhatian wanita itu tidak lagi berada pada barisan makanan di atas meja, melainkan tertuju lurus pada pergelangan tangan kanan Maya. Di sana, 4 gelang emas murni pemberian Adrian berkilau pelan di bawah temaram lampu neon dapur. Kilau logam mulia itu tampaknya memicu sesuatu di dalam pikiran ibu mertuanya. Ibu Gayatri melangkah mendekat. Raut wajahnya mendadak berubah drastis. Senyum manis berlapis madu yang kemarin siang ia pamerkan di depan para tamu pelaminan, tiba-tiba muncul kembali secara instan. Perubahan ekspresi yang begitu cepat itu justru membuat Maya makin waspada. "Maya sayang," panggil Ibu Gayatri dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, sangat kontras dengan makiannya subuh tadi. Beliau meraih tangan kanan Maya dan mengusap permukaan gelang emas tersebut dengan jemarinya yang dingin. "Ibu perhatikan dari tadi kamu repot sekali memasak sambil memakai perhiasan besar begini. Sangat berbahaya. Nak, kulitmu bisa terluka, atau gelang-gelang ini bisa tergores dan terkena minyak panas dapur," lanjut Ibu Gayatri dengan nada penuh perhatian yang manipulatif. Maya menarik tangannya perlahan secara sopan. Namun Ibu Gayatri menahannya dengan cengkeraman yang sedikit lebih kuat. "Sini, biar Ibu bantu lepaskan sekarang. Ibu yang akan menyimpan 4 gelang emas dan cincin kawinmu di dalam lemari kamar Ibu." Anak muda zaman sekarang itu biasanya teledor dan sering lupa meletakkan barang berharga. "Kalau sampai hilang atau terselip di rumah ini, kan sangat sayang," ucap Ibu Gayatri, langsung mengutarakan niat aslinya tanpa basa-basi lagi. Mendengar tuntutan tersebut, seluruh urat saraf di kepala Maya seketika menegang. Logika hukum di dalam otaknya langsung menyala merah, mendeteksi adanya sebuah upaya perampasan hak milik secara halus di bawah atap rumah ini. Sebagai seorang lulusan hukum, Maya tahu persis batasan hak dan kewajiban secara legal dan mutlak. Maya menatap lurus ke dalam manik mata ibu mertuanya. Dengan suara yang tenang, tegas, jelas, dan tanpa ada keraguan sedikitpun, ia memberikan jawaban. "Maaf, Ibu. Menurut hukum agama dan kesepakatan tertulis yang telah kita buat bersama sebelum pernikahan, seluruh mahar berupa 4 gelang emas ini adalah hak mutlak milik istri. Perhiasan ini adalah hak pribadi saya, dan saya sangat mampu untuk menjaga serta merawat barang berharga saya sendiri." Penolakan yang logis, dingin, dan lugas itu seketika meruntuhkan seluruh topeng kebaikan Ibu Gayatri. Dalam sekejap mata, senyum manis di wajah wanita tua itu lenyap tanpa bekas. Cengkeraman tangannya di pergelangan tangan Maya terlepas dengan sentakan kasar. Wajah Ibu Gayatri memerah padam, menahan amarah yang luar biasa karena tidak menduga akan mendapatkan perlawanan yang begitu berani dari seorang menantu baru. "Kamu ini baru 1 hari menjadi menantu di rumah ini sudah berani menceramahi ibu tentang hukum." Suara Ibu Gayatri meninggi, memecah kesunyian dapur dengan nada yang bergetar hebat karena amarah. "Ibu ini orang tua. Ibu hanya ingin mengamankan harta yang dibeli dengan uang anak laki-laki ibu sendiri. Mengapa kamu menjadi begitu pelit dan penuh curiga kepada mertuamu sendiri? Di mana sopan santunmu sebagai seorang istri?" cecar Ibu Gayatri, mulai menggunakan tameng posisi orang tua untuk melakukan tekanan psikologis. Maya tidak mundur 1 langkah pun. Ia meletakkan pisau dapur di atas talenan dengan perlahan, menjaga agar dirinya tetap terlihat profesional dan tidak terintimidasi. "Ini bukan soal sopan santun atau rasa curiga, Ibu. Ini adalah soal hak dan prinsip hukum yang sah. Mahar adalah milik saya, bukan milik keluarga ini." Mendengar ketegasan Maya, Ibu Gayatri mendadak memukul permukaan meja makan kayu dengan telapak tangannya hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Brak! Detik berikutnya, wanita itu melakukan tindakan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Maya. Ibu Gayatri mendadak mundur, lalu terduduk di lantai dapur sambil menangis histeris secara dramatis. Beliau mulai berteriak-teriak memanggil nama suaminya dan Adrian, menciptakan sebuah skenario seolah-olah dirinya adalah korban penganiayaan yang sedang ditindas oleh menantunya sendiri. Suara tangisan buatan itu menggema keras ke seluruh penjuru rumah,
memanggil badai konflik yang lebih besar untuk segera datang menghampiri mereka. Topeng yang runtuh. Histeria Ibu Gayatri yang terdengar begitu dramatis di atas lantai dapur semen itu langsung memecah kesunyian rumah. Suara tangisannya yang melengking tinggi sengaja dikeraskan, memantul pada dinding-dinding lorong dan langsung memancing kehadiran penghuni rumah yang lain. Tidak butuh waktu lama bagi Maya untuk mendengar langkah kaki yang bergeser cepat dari arah ruang depan. Pintu dapur terbuka dengan sentakan kasar. Pak Baskara, ayah mertua Maya, muncul dengan wajah yang memerah padam akibat amarah yang langsung tersulut. Sarung yang dikenakannya tampak berantakan, dan rambutnya yang acak-acakan menandakan ia baru saja terjaga karena kegaduhan tersebut. Di belakangnya, Adrian menyusul dengan langkah gontai. Wajahnya menampilkan ekspresi panik sekaligus kebingungan yang amat sangat. Ada apa ini? Kenapa ibu sampai menangis di lantai seperti ini? Teriak Pak Baskara dengan suara menggelegar, langsung mengintimidasi ruangan dapur yang sempit. Ibu Gayatri, melihat suaminya datang, langsung meningkatkan intensitas tangisannya. Beliau menunjuk-nunjuk ke arah Maya dengan telunjuknya yang gemetar, menciptakan sebuah tuduhan tanpa kata-kata yang sangat kejam. Bapak, Adrian, lihat menantu baru kalian ini. Dia sangat kurang ajar. Ibu hanya berniat baik untuk mengamankan gelang-gelang emas maharnya agar tidak rusak terkena minyak panas di dapur. Tapi dia justru membentak ibu. Dia menuduh ibu ingin merampas hartanya. Dia menceramahi ibu tentang hukum agama dan hukum negara. Ratap Ibu Gayatri dengan narasi yang telah diputarbalikkan 180 derajat dari fakta yang sebenarnya. Pak Baskara tidak meminta penjelasan dari Maya. Beliau langsung melangkah maju, memperkecil jarak di antara mereka, lalu menunjuk tepat di depan wajah Maya dengan jari telunjuknya yang kaku. Napasnya memburu, mengeluarkan aroma permusuhan yang sangat pekat. Kurang ajar kamu, Maya. Belum genap 24 jam kamu menginjakan kaki di rumah ini, kamu sudah berani membuat istri saya menangis histeris. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu sarjana hukum dan bekerja di kantor besar, kamu merasa bisa menginjak-injak harga diri orang tua di rumah ini? Benar-benar anak tidak tahu adat. Orang tuamu, Pak Hermawan itu, benar-benar telah gagal mendidik anaknya sendiri. Mereka membiarkanmu tumbuh menjadi perempuan yang sombong, angkuh, dan tidak memiliki tata krama. Makian Pak Baskara meluncur bertubi-tubi, menghantam Maya dengan kata-kata yang sengaja dirancang untuk meruntuhkan mentalnya. Mendengar nama ayahnya dihina dengan begitu rendah, dada Maya bergetar hebat. Jantungnya berdegup sangat kencang, memompa darah kemarahan ke seluruh tubuhnya. Namun, Maya mengepalkan kedua tangan dengan kuat di sisi tubuh. Ia menolak untuk menangis. Ia menolak untuk menunjukkan kelemahan di hadapan orang-orang yang sedang memojokkannya secara tidak adil. Maya menoleh ke arah Adrian, berharap suaminya akan berdiri di sampingnya, menjernihkan situasi, atau setidaknya meminta ayahnya untuk menurunkan nada bicaranya. Namun, apa yang didapatkan Maya justru sebuah pengkhianatan psikologis yang jauh lebih menyakitkan. Adrian melangkah mendekati Maya, tetapi bukan untuk melindunginya. Pria itu justru memegang kedua lengan Maya dengan cengkeraman yang kuat, menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan penghakiman dan rasa kecewa. Adrian melakukan tindakan gaslighting secara terang-terangan di depan kedua orang tuanya. Maya, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu egois sekali? Seru Adrian dengan nada suara yang menekan. Ibu itu hanya ingin membantu menjaga perhiasanmu. Kenapa kamu harus menanggapinya secara berlebihan dengan membawa-bawa argumen hukum segala? Kamu telah membuat ibu syok dan menangis. Sekarang juga, turunkan egomu yang tinggi itu. Maya, minta maaf kepada ibu dan bapak. Mengalahlah demi ketenangan keluarga kita. Kata-kata Adrian bertindak bagai palu godam yang menghancurkan sisa-sisa rasa hormat Maya kepada suaminya. Pria di depannya ini tidak sedang mencari kebenaran. Adrian secara sadar memilih untuk memanipulasi kenyataan, menyalahkan Maya atas reaksi histeris ibunya yang manipulatif, dan memaksa Maya menerima kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Adrian mengorbankan kebenaran dan harga diri istrinya, hanya demi menjaga status quo kenyamanan di dalam keluarganya sendiri. Logika hukum di dalam kepala Maya seketika mendingin.
Rasa sedihnya menguap, digantikan oleh kesadaran yang sangat jernih dan objektif. Maya menyadari secara penuh bahwa ia sedang dikepung oleh sebuah sistem domestik yang sangat toksik. 3 orang di depannya ini adalah satu aliansi yang tidak akan pernah bisa dihadapi dengan perdebatan moral atau air mata. Di rumah ini, ia tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Jika ia mengalah dan meminta maaf hari ini, maka sisa hidupnya di bawah atap ini akan dihabiskan sebagai korban penindasan yang abadi. Cukup, ucap Maya dengan suara yang sangat rendah, namun memiliki artikulasi yang begitu tegas dan dingin hingga mampu menghentikan makian Pak Baskara dan ratapan Ibu Gayatri seketika. Maya melepaskan cengkeraman tangan Adrian dari lengannya dengan satu sentakan yang penuh wibawa. Ia menatap Adrian dengan pandangan mata yang kosong, seolah pria itu sudah tidak memiliki arti lagi dalam hidupnya. Maya tidak mengucapkan satu patah kata pembelaan pun kepada mereka. Ia tahu, berargumen dengan orang-orang yang menolak logika adalah sebuah kesia-siaan yang bodoh. Maya membalikkan badannya dengan tenang. Ia melangkah keluar dari dapur, berjalan melewati lorong rumah menuju kamar sudut tempat barang-barang hantaran berada. Adrian mencoba mengejarnya dari belakang sambil memanggil namanya, namun Maya mengabaikannya sepenuhnya. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar, Maya langsung menutup pintu kayu tersebut dan memutar slot penguncinya dari dalam. Klik. Suara kunci yang mengunci itu menandai dimulainya penyusunan strategi penyelamatan diri oleh Maya. Di luar kamar, Adrian terus menggedor pintu sambil berteriak meminta Maya keluar dan menyelesaikan masalah. Namun Maya menutup telinganya dari kebisingan itu. Logika hukumnya kini memegang kendali penuh atas seluruh pergerakannya. Maya berjalan mendekati tas jinjing besar miliknya yang diletakkan di sudut ruangan. Dengan gerakan yang sangat sistematis, cepat, dan tenang, ia membuka resleting tas tersebut. Hal pertama yang ia cari dan amankan adalah seluruh dokumen identitas pribadi yang mutlak miliknya. Kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, dan ijazah asli kelulusan sarjananya. Dokumen-dokumen ini adalah kedaulatan hukum dirinya. Ia tahu betul, dalam banyak kasus sengketa domestik, pihak yang toksik seringkali menahan dokumen pribadi korban untuk mencegah mereka melarikan diri atau melapor. Maya tidak akan membiarkan celah itu terbuka sedikit pun. Setelah semua dokumen penting masuk ke dalam tas jinjingnya, Maya berdiri di depan cermin lemari tua. Ia menatap pergelangan tangan kanannya. Dengan gerakan yang pasti, ia melepas 4 gelang emas murni yang menjadi mahar pernikahannya satu persatu. Logam-logam mulia itu berdentang pelan saat dilepaskan. Terakhir, ia menarik cincin kawin bertahtakan berlian dari jari manis tangan kirinya. Maya membuka kotak beludru merah tempat perhiasan itu berasal, lalu menata 4 gelang emas dan cincin tersebut dengan sangat rapi di dalamnya. Tindakan ini didasari oleh pertimbangan hukum yang sangat matang. Maya tahu, watak mertua dan suaminya sangat mungkin memicu fitnah baru jika ia pergi meninggalkan rumah ini. Jika ia membawa pergi perhiasan emas tersebut, mereka bisa dengan mudah menuduhnya melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan dalam keluarga. Dengan meninggalkan semua harta ini di dalam kamar secara utuh, Maya memutus semua potensi jerat hukum yang bisa digunakan mereka untuk menyerangnya balik. Tas jinjingnya telah siap. Koper pakaiannya sudah berdiri tegak di samping tempat tidur. Maya menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kamar yang pengap untuk terakhir kali. Ia meraih ponsel pintarnya, memastikan daya baterainya penuh. Strategi pertamanya telah selesai disusun di dalam kepala. Kini, tiba saatnya bagi Maya untuk mengeksekusi langkah keluar dari lingkaran setan ini dengan cara yang paling telak dan tidak terbantahkan. Kamera sebagai perisai. Maya mengunci kamar dan melangkah keluar dengan koper di tangan. Di ruang tamu, keluarga Adrian sudah menunggunya. Pak Baskara, Ibu Gayatri, dan Adrian berdiri dengan wajah penuh kemarahan begitu melihat Maya membawa barang-barangnya. Pak Baskara langsung memakinya sebagai menantu yang kurang ajar. Adrian ikut menghadang pintu dan memerintah Maya kembali ke kamar lalu meminta maaf kepada ibunya. Namun Maya tetap tenang. Ia meletakkan koper, mengeluarkan ponsel, lalu mulai merekam. Lampu indikator merah menyala. Seketika suasana berubah. Apa-apaan itu?
Matikan kameranya, bentak Pak Baskara. Dengan suara tegas, Maya memperkenalkan dirinya di depan kamera dan menyatakan bahwa ia mengembalikan seluruh mahar pernikahan kepada Adrian. Ia lalu menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena intimidasi, tekanan psikologis, serta perlakuan kasar yang diterimanya sejak subuh dari Ibu Gayatri, yang didukung oleh Adrian dan Pak Baskara. Ucapan Maya membuat ruang tamu mendadak sunyi. Ibu Gayatri yang sebelumnya menangis langsung pucat. Adrian mulai panik ketika menyadari semua ucapan dan tindakan mereka kini terekam sebagai bukti. Maya, matikan kameranya. Hapus videonya, seru Adrian sambil mencoba mendekat. Maya mundur dan menegaskan bahwa rekaman tersebut adalah perlindungan hukumnya. Video itu membuktikan bahwa ia meninggalkan rumah tanpa membawa harta milik keluarga Adrian, sehingga tidak bisa dituduh melakukan pencurian atau penggelapan di kemudian hari. Setelah selesai merekam, Maya segera mengunggah video ke penyimpanan awan dan mengirim salinannya kepada kakaknya, Geri, sebagai langkah pengamanan. Melihat itu, Adrian semakin frustrasi. Ia berdiri menghadang pintu dan melarang Maya pergi. Ia mengklaim bahwa sebagai suami, ia berhak memerintah istrinya untuk tetap tinggal. Maya menatapnya dingin. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa pernikahan mereka masih berupa pernikahan siri dan belum tercatat secara resmi oleh negara. Karena buku nikah belum terbit, Adrian tidak memiliki dasar hukum untuk menahan atau membatasi kebebasannya. Maya bahkan memperingatkan bahwa tindakan menghalanginya keluar rumah dapat dianggap sebagai perampasan kemerdekaan seseorang dan berpotensi berujung pidana. Ancaman hukum itu menghancurkan keberanian Adrian. Perlahan ia menurunkan tangannya dan menyingkir dari pintu. Tanpa ragu, Maya mengambil kembali kopernya lalu melangkah keluar. Udara pagi yang dingin menyambutnya seperti simbol kebebasan yang baru saja ia rebut kembali. Di ujung gang sudah menunggu sebuah sedan hitam. Dari dalam mobil keluar Pak Hermawan, ayah Maya, bersama Geri. Keduanya datang untuk memastikan Maya pulang dengan aman. Melihat keluarganya hadir, Maya berjalan meninggalkan rumah mertuanya tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Adrian hanya bisa berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Pertarungan pertama telah berakhir. Dengan ketenangan, logika, dan sebuah kamera ponsel sebagai perisai, Maya berhasil mematahkan tekanan yang selama ini berusaha menundukkannya. Namun ia tahu, perang yang sesungguhnya belum selesai. Rekaman itu baru saja membuka babak baru konflik yang kemungkinan akan berlanjut ke ranah publik. Jagat maya yang beracun. Siang harinya, atmosfer di rumah orang tua Maya terasa tenang namun syarat ketegangan. Maya duduk di depan meja belajar, menatap layar ponsel dengan pandangan dingin. Ia baru saja selesai makan siang bersama Pak Hermawan dan Geri. Tidak ada air mata yang tumpah dari matanya. Baginya, menangisi pria lemah seperti Adrian adalah pemborosan energi yang sia-sia. Namun, kedamaian itu terusik ketika ponselnya bergetar tanpa henti. DRRT, DRRT, DRRT. Belasan notifikasi pesan masuk dari berbagai grup percakapan keluarga membanjiri layar. Geri mendadak membuka pintu kamar dengan wajah memerah pada menahan amarah. Tangan kakaknya gemetar saat menyodorkan ponsel ke depan wajah Maya. Maya, lihat ini. Perempuan tua itu benar-benar sudah gila. Seru Geri dengan suara bergetar. Maya mengambil ponsel Geri dan langsung membaca apa yang tertera di sana. Sesuai prediksi hukumnya, Ibu Gayatri telah meluncurkan serangan balik berupa pembunuhan karakter secara masif di ranah publik. Sebuah unggahan di media sosial Facebook milik Ibu Gayatri mendadak menjadi viral di kalangan kerabat dan tetangga sekitar. Ibu Gayatri mengunggah foto pernikahan Maya dan Adrian kemarin siang, namun narasi di bawah foto tersebut adalah untaian fitnah yang sangat kejam. Astagfirullah. Beginikah balasan menantu berpendidikan tinggi? Baru 1 fajar menjadi istri, Maya sudah berani memaki saya di dapur karena dibangunkan subuh. Dia menolak memasak, melempar pisau, dan kabur lewat pintu belakang membawa semua emas mahar senilai puluhan juta rupiah yang dibeli dari keringat anak saya. Sungguh perempuan ular yang berhati busuk. Berhati-hatilah dengan perempuan ini. Fitnah itu tertulis sangat dramatis,
sengaja memosisikan diri sebagai orang tua yang teraniaya. Kolom komentar langsung dipenuhi ratusan makian dari kerabat dekat keluarga Adrian yang tidak tahu fakta sebenarnya. Tante Murni, Bibi Adrian, bahkan ikut menuliskan komentar yang sangat merendahkan orang tua Maya. Belum sempat Maya mencerna pekatnya racun di media sosial tersebut, sebuah pesan singkat WhatsApp masuk dari Adrian. "Maya, kamu lihat apa yang sudah ibuku unggah? Ini akibat kesombonganmu subuh tadi. Sekarang semua tahu tabiat aslimu. Aku berikan waktu sampai sore ini. Datanglah ke rumah ibuku, berlutut, cium kakinya untuk meminta maaf, dan kembalikan seluruh 4 gelang emas mahar itu. Jika menolak, aku akan jatuhkan talak cerai secara agama kepadamu hari ini juga. Aku biarkan namamu hancur sebagai janda perawan yang dicap sebagai pencuri harta mertua." Ancam Adrian penuh intimidasi. Ancaman cerai dan penghancuran reputasi itu dibaca oleh Maya dengan senyuman tipis yang mematikan. Adrian dan ibunya mengira bahwa kekuatan opini publik bisa memaksa Maya untuk tunduk. Mereka lupa, mereka sedang berhadapan dengan seorang staf ahli legal yang biasa menghancurkan argumen lawan tanpa sisa. Maya meletakkan ponselnya. Logika berpikirnya bekerja dingin dan sistematis. Puncak konflik digital telah dibuka oleh lawan, dan ia menolak membalas dengan emosi. Cara terbaik menghancurkan fitnah adalah menyodorkan bukti otentik. Maya membuka penyimpanan awan pribadinya, mengunduh video rekaman 2 menit subuh tadi. Waktunya melakukan eksekusi skakmat digital untuk membalikan keadaan. Skakmat digital. Maya meletakkan jemarinya di atas papan tik komputer jinjing miliknya dengan ketenangan yang luar biasa. Di ruang tengah rumah orang tuanya, suasana terasa sunyi. Hanya terdengar suara detak jarum jam dinding yang bergerak maju secara konstan. Geri, sang kakak, berdiri di belakang kursi Maya dengan rahang yang mengeras, memantau setiap pergerakan adiknya. Sementara itu, Pak Hermawan duduk di sofa sembari menyesap kopi hitamnya secara perlahan. Tidak ada kepanikan di wajah kepala keluarga itu. Beliau tahu benar bahwa anak perempuannya bukan seorang pengecut yang bisa ditumbangkan oleh sebaran kabar bohong di media sosial. Maya membuka akun pribadi Facebook miliknya yang sudah lama tidak aktif digunakan untuk menulis status. Ia mengabaikan ratusan permintaan pertemanan baru dan pesan masuk yang dipenuhi oleh makian dari orang-orang asing yang terhasut oleh unggahan Ibu Gayatri. Fokusnya hanya satu, menyusun draft tanggapan resmi yang dingin, objektif, tanpa emosi, namun memiliki kekuatan hukum yang mematikan bagi pihak lawan. Di samping komputer jinjingnya, sebuah gawai pintar tergeletak menampilkan berkas video berdurasi 2 menit yang sudah selesai diunduh dari sistem penyimpanan awan pribadi miliknya. Sebagai seorang yang berkecimpung di divisi legal setiap hari, Maya tahu betul bahwa senjata terbaik untuk menghancurkan sebuah fitnah bukanlah makian balasan atau tangisan pembelaan yang dramatis. Senjata terbaik adalah bukti otentik yang tidak bisa dimanipulasi oleh retorika manapun. Jemari Maya mulai bergerak cepat, menekan tombol demi tombol di papan tik, merangkai sebuah narasi pengantar yang sangat lugas. Menanggapi unggahan yang disebarkan oleh akun Ibu Gayatri pada hari ini mengenai diri saya merasa perlu untuk meluruskan fakta demi menjaga kehormatan dan martabat nama baik keluarga besar saya. Penjelasan ini tidak saya buat untuk berdebat kusir, melainkan untuk menyajikan kenyataan yang sebenarnya terjadi melalui bukti rekaman visual yang otentik. Di bawah paragraf pembuka yang sangat formal tersebut, Maya merinci poin demi poin kronologi kejadian secara sangat singkat dan padat. Ia menuliskan waktu kejadian secara presisi, mulai dari gedoran pintu kamar pada pukul 4 pagi, pemaksaan penyerahan harta mahar secara sepihak di dapur, hingga momen kepulangannya yang dijemput secara sah oleh ayah dan kakak kandungnya. Tidak ada satupun kata makian atau kalimat emosional yang ia cantumkan di dalam tulisan tersebut. Semua tertulis dengan gaya bahasa hukum yang sangat kering, kokoh, dan tak terbantahkan. Langkah terakhir dari eksekusi strateginya adalah mengunggah berkas video rekaman subuh tadi. Maya menekan tombol lampiran, memilih video berdurasi 2 menit tersebut, lalu mengklik tombol publikasikan. Klik. Seketika itu juga, draft tanggapan resmi beserta video bukti otentik milik Maya meluncur bebas ke dalam jagat maya,
menembus dinding-dinding algoritma media sosial dengan kecepatan yang luar biasa. Di dalam video tersebut, seluruh kebenaran langsung terpampang secara telanjang di depan mata publik. Suara lantang Maya yang membacakan pengembalian 4 gelang emas dan 1 cincin berlian terdengar sangat jernih dan berwibawa. Lensa kamera ponselnya juga menangkap dengan sangat sempurna ekspresi wajah pucat pasi Ibu Gayatri, yang mendadak menghentikan tangisan histerisnya begitu menyadari dirinya direkam, serta kepanikan Adrian yang memohon-mohon dengan tubuh gemetar agar kamera dimatikan. Dampak dari unggahan video bukti asli milik Maya tersebut terjadi secara instan dan masif di ranah digital. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, narasi fitnah kejam yang dibangun oleh Ibu Gayatri hancur berkeping-keping hingga tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk membela diri. Opini publik yang tadinya menghujat Maya sebagai menantu yang tidak tahu adat, berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Jagat Maya bergemuruh, meluncurkan serangan balik yang jauh lebih mengerikan kepada kubu keluarga Adrian. Kolom komentar di akun Facebook Ibu Gayatri yang tadinya dipenuhi oleh makian untuk Maya, kini mendadak berubah menjadi medan penghakiman bagi diri beliau sendiri. Para tetangga sekitar, kerabat jauh, hingga pengguna media sosial yang tidak dikenal berbondong-bondong menghujat kepalsuan drama tangisan Ibu Gayatri. Mereka mencap keluarga Adrian sebagai keluarga matre yang serakah, yang mencoba merampas hak mahar menantunya sendiri sejak hari pertama pernikahan. Adrian pun tidak luput dari sasaran kemarahan publik. Pria itu dihujat habis-habisan sebagai sosok suami yang lemah, tidak mandiri, dan tidak layak menjadi kepala rumah tangga karena tega membiarkan istrinya diintimidasi secara keji. Kepanikan hebat langsung melanda kubu mertua Maya. Tante Murni, bibi Adrian yang beberapa jam lalu ikut menuliskan komentar kasar yang merendahkan orang tua Maya, langsung menghapus komentarnya secara tergesa-gesa karena merasa sangat malu. Tidak lama kemudian, sebuah pesan pribadi masuk ke dalam aplikasi WhatsApp milik Maya dari akun Tante Murni. Maya, tolong ibu memohon dengan sangat. Hapus video itu sekarang juga. Ini adalah masalah internal keluarga besar kita. Tidak pantas jika menjadi tontonan dan konsumsi masyarakat umum seperti ini. Kasihan Adrian dan ibunya, mereka sekarang mengurung diri di dalam rumah karena malu dengan omongan tetangga sebelah. Tolong turunkan videonya ya, Maya. Tulis Tante Murni dengan nada yang mendadak berubah menjadi sangat memelas. Maya membaca pesan dari bibi suaminya itu dengan tatapan mata yang sangat dingin. Ia sama sekali tidak berniat untuk membalas atau menuruti permintaan tersebut. Baginya, sanksi sosial yang sedang diterima oleh keluarga Adrian saat ini adalah konsekuensi logis dari tindakan jahat yang mereka tabur sendiri di ranah publik. Siapa yang berani menyebarkan fitnah di ruang terbuka, harus siap dihancurkan oleh kebenaran di ruang yang sama. Maya mengabaikan pesan tersebut dan langsung memblokir nomor kontak Tante Murni tanpa keraguan sedikit pun. Detik berikutnya, gawai pintar milik Maya kembali bergetar dengan sangat hebat. Layar digital menampilkan nama Adrian yang mencoba melakukan panggilan telepon berulang kali. Ketika Maya menolak panggilan tersebut, barisan pesan teks dari Adrian langsung masuk beruntun dengan nada suara yang sudah kehilangan seluruh keangkuhan dan wibawa maskulinnya. Maya, angkat teleponku. Tolong hapus video menjijikan itu sekarang juga dari Facebook MU. Rekan-rekan kerja di kantorku sudah mulai melihat video itu dan mereka mulai mempertanyakan integritas pribadiku. Atasan tempatku bekerja bahkan memanggilku secara pribadi karena masalah domestik ini dianggap mencoreng nama baik instansi perusahaan. Tolong jangan hancurkan karir dan masa depanku. Maya, aku minta maaf atas kejadian subuh tadi. Aku berjanji akan membawamu pindah ke kontrakan sekarang juga, asalkan kamu hapus video itu. Tulis Adrian dalam pesan teksnya yang penuh dengan kepanikan yang mendalam. Maya menatap barisan kalimat permohonan Adrian dengan rasa hambar yang luar biasa di dalam dadanya. Penyesalan Adrian sama sekali tidak didasari oleh kesadaran atas kesalahan moralnya yang telah mengkhianati istri, melainkan murni karena rasa takut akan kehancuran karir dan reputasi sosialnya sendiri. Pria itu baru memohon ketika posisinya sudah tersudut tanpa celah. Maya tidak membalas satu patah kata pun pesan dari Adrian. Dengan gerakan tangan yang sangat tenang, ia mengambil tangkapan layar dari seluruh pesan ancaman Adrian sebelumnya, pesan fitnah Ibu Gayatri, serta komentar-komentar kasar dari kerabat mereka.
Semua dokumen digital itu ia simpan dan masukkan ke dalam satu folder khusus yang diberi nama berkas barang bukti pencemaran nama baik. Logika hukum Maya memberitahu bahwa kemenangan opini publik di media sosial ini barulah babak awal dari sebuah penyelesaian yang tuntas. Ia tidak akan membiarkan masalah ini menguap begitu saja tanpa ada sanksi hukum hitam di atas putih yang sah di mata negara. Maya melirik arah meja belajarnya. Tempat sebuah stop map tebal berwarna merah sudah dipersiapkan sejak siang tadi. Di dalam map tersebut, seluruh strategi hukum lanjutan telah matang dirancang, dan ia siap mengeksekusi skakma terakhir di ruang mediasi resmi. Fajar yang merdeka. Suara ketukan stempel basah milik kepolisian sektor yang menghantam permukaan kertas di atas meja mediasi terdengar bagai suara palu hakim yang mengakhiri sebuah perkara besar. Petugas kepolisian merapikan berkas perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lalu memberikan masing-masing satu salinan sah kepada Maya dan Adrian. Dengan selesainya proses administrasi tersebut, kekuatan hukum dari 3 syarat mutlak yang diajukan oleh Maya kini telah mengikat secara sah dan tidak dapat diganggu-gugat kembali oleh siapapun. Pak Danu meraih salinan berkas milik Maya, lalu memasukkannya dengan sangat rapi ke dalam stop map tebal berwarna merah darah yang sejak tadi menjadi pusat perhatian di dalam ruangan tersebut. Beliau menepuk pelan pundak Maya, memberikan sebuah isyarat penghormatan atas keteguhan prinsip yang ditunjukkan oleh staf ahlinya tersebut selama menghadapi tekanan konflik domestik yang begitu menguras energi. Semua sudah selesai secara hukum. Maya, hak-hakmu dan martabat nama baik keluargamu telah terlindungi sepenuhnya oleh dokumen hitam di atas putih ini, ujar Pak Danu dengan nada suara yang mantap dan penuh kepuasan profesional. Maya mengangguk pelan. Ia berdiri dari kursi kayu tempatnya duduk, merapikan blazer kerja sewarna abu-abu gelap yang ia kenakan hari itu. Pandangan matanya sempat bergeser sejenak ke arah seberang meja. Di sana, Ibu Gayatri masih tertunduk kaku dengan tubuh yang tampak lemas kehilangan seluruh daya angkuhnya. Sementara Pak Baskara hanya bisa menatap lantai semen dengan rahang yang mengatup rapat, menahan rasa malu yang luar biasa karena seluruh kesombongannya telah runtuh total di hadapan pasal-pasal hukum negara. Tanpa mengucapkan satu patah kata perpisahan pun kepada orang-orang yang pernah mencoba menindasnya tersebut, Maya membalikkan badan. Ia melangkah keluar dari ruang mediasi, didampingi oleh Pak Hermawan yang berjalan di sisi kirinya dan Geri yang mengawal di sisi kanannya. Langkah kaki mereka menggema konstan di sepanjang lorong koridor kantor kepolisian yang bernuansa kaku dan dingin. Namun, baru saja langkah kaki Maya mencapai pertengahan koridor yang menuju ke arah pintu keluar utama, terdengar suara derap langkah kaki yang berlari tergesa-gesa dari arah belakang. Maya! Maya! Tunggu! Tolong berhenti sebentar. Maya! Teriakan serak Adrian memecah kesunyian koridor tersebut dengan sangat putus asa. Geri langsung menghentikan langkahnya, membalikkan badan dengan cepat dan memasang posisi tubuh yang defensif untuk menghadang gerakan Adrian. Namun, Maya menyentuh lengan kakaknya secara lembut, memberikan isyarat bahwa ia bisa menangani situasi ini sendiri. Maya membalikkan tubuhnya dengan sangat tenang, menatap Adrian yang kini berdiri 3 langkah di depannya dengan napas yang terengah-engah dan wajah yang dipenuhi oleh sisa air mata penyesalan. Ada hal lain yang belum selesai, Adrian? Tanya Maya dengan nada suara yang sangat datar, dingin, dan lugas, tanpa ada sedikit pun riak emosi di dalamnya. Adrian melangkah maju 1 tindak. Kedua tangannya terangkat ke depan dengan posisi memohon yang sangat menyedihkan. Maya, aku mohon dengarkan aku kali ini saja. Semua dokumen perjanjian di dalam ruangan tadi sudah kita sepakati. Ibuku juga sudah menerima sanksinya dan akan mengunggah video permintaan maaf itu. Tapi aku mohon dengan sangat, jangan akhiri hubungan pernikahan kita. Maya, kontrak rumah kita yang sudah dibayar uang mukanya masih ada. Hari ini juga, setelah dari kantor polisi ini, aku berjanji akan langsung mengemas seluruh pakaianku, meninggalkan rumah orang tuaku, dan membawa kamu pindah ke rumah kontrakan kita sendiri. Aku berjanji akan berubah dan menjadi suami yang mandiri untukmu. Maya, tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Ratap Adrian dengan suara yang bergetar hebat. Mendengar untayan janji manis yang keluar dari mulut Adrian, Maya tidak merasa tersentuh sedikit pun. Logika berpikirnya yang dingin langsung melakukan evaluasi instan terhadap karakter pria di depannya.
Penyesalan dan janji kemandirian yang diucapkan Adrian saat ini tidak lebih dari sekadar reaksi panik seorang pengecut yang ketakutan karena dunianya telah hancur berantakan akibat konsekuensi hukum yang nyata. Maya menatap lurus ke dalam manik mata Adrian dengan tatapan yang sangat kosong. Sebuah tatapan yang menandakan bahwa rasa cinta dan rasa hormat yang pernah ia miliki untuk pria itu kini telah mati sepenuhnya tanpa sisa. Kesempatan itu sudah habis pada jam 4 subuh itu, Adrian. Ucap Maya dengan artikulasi yang sangat sempurna, jernih, dan tajam menusuk ulu hati. Pada jam 4 subuh di pagi pertama pernikahan kita, saat ibumu menggedor pintu kamar kita dengan penuh amarah dan memaki orang tuaku, aku sudah membangunkanmu dan memohon perlindunganmu sebagai seorang suami. Namun, apa yang kamu lakukan? Kamu justru memilih untuk membalikan badanmu, membelakangiku, dan melarikan dirimu ke dalam tidur demi kenyamanan pribadimu sendiri. Kamu membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku di dapur rumahmu sendiri tanpa ada niat sedikit pun untuk membelaku. Lanjut Maya dengan kalimat yang lugas dan tidak bertele-tele. Adrian tertegun kaku. Bibirnya bergetar namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu keluar untuk membantah kebenaran fakta yang diucapkan oleh Maya. Seorang pria yang tidak mampu berdiri melindungi istrinya dari penindasan yang terjadi di depan matanya sendiri, tidak akan pernah layak menjadi kepala rumah tangga. Menghabiskan sisa hidupku dengan pria lemah sepertimu sama saja dengan menandatangani kontrak penderitaanku sendiri secara sadar. Dan saya, sebagai seorang sarjana hukum, menolak untuk menandatangani kontrak bodoh semacam itu, tegas Maya dengan nada suara yang penuh wibawa kedaulatan diri. Maya membalikkan badannya kembali, melanjutkan langkah kakinya yang tegap menuju keluar gedung kepolisian tanpa memedulikan suara panggilan Adrian yang kembali meratap di belakangnya. Begitu ia melangkah melewati pintu keluar utama, cahaya matahari siang yang begitu cerah dan hangat langsung menerpa permukaan kulit wajahnya. Embusan angin segar dari luar seketika menghapus seluruh sisa kesuraman atmosfer beracun yang sempat mengikat hidupnya selama beberapa hari terakhir. Saat berada di dalam kabin mobil dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, Pak Hermawan menggenggam tangan kanan Maya dengan erat. Ayah sangat bangga kepadamu, Maya. Kamu menggunakan kecerdasan ilmu hukummu bukan untuk membalas dendam dengan kejahatan, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi martabat dirimu sendiri, ucap ayahnya dengan binar mata yang dipenuhi oleh rasa haru yang mendalam. Maya tersenyum tulus, sebuah senyuman kebebasan yang sudah lama tidak muncul di wajahnya. Terima kasih, Ayah. Semua ini karena didikan ayah yang selalu mengajarkan Maya untuk menjadi wanita yang mandiri dan berani mempertahankan prinsip hidup. 1 minggu setelah proses mediasi di kantor polisi selesai, Maya memantau jalannya eksekusi pemulihan nama baiknya di media sosial. Sesuai dengan isi dokumen kesepakatan perdamaian, akun Facebook milik Ibu Gayatri dan Adrian secara serentak mengunggah video rekaman permohonan maaf terbuka yang berdurasi 3 menit. Dalam video tersebut, dengan wajah yang tertunduk malu, mereka mengakui secara jujur bahwa seluruh narasi fitnah mengenai Maya yang kabur membawa emas mahar adalah kebohongan fiktif yang sengaja dibuat untuk merusak reputasi personal Maya. Opini publik pun bersih total, membersihkan nama baik keluarga besar Pak Hermawan dari segala stigma negatif tetangga. Kini, Maya duduk santai di balkon kamar rumah orang tuanya sendiri, menatap langit sore kota yang berwarna jingga keemasan. Di atas meja kecil di sampingnya, sebuah cangkir teh hangat mengeluarkan uap tipis yang harum. Jari-jari tangan kirinya bergerak menyentuh jari manisnya yang kini tampak bersih polos, tanpa ada lagi ikatan cincin kawin bertahtakan berlian milik Adrian. Maya menarik napas dalam-dalam, merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa lapang di dalam rongga dadanya. Logika hukumnya kembali merenungkan seluruh rangkaian peristiwa kilat yang baru saja dilewatinya. Penundaan administratif akibat kantor urusan agama yang tutup total karena libur panjang nasional tempo hari, yang awalnya dikira oleh keluarga Adrian sebagai sebuah celah bebas untuk menindas Maya tanpa perlindungan hukum negara, justru bertransformasi menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Akibat jeda administrasi tersebut, buku nikah resmi mereka tidak pernah diterbitkan dan tidak pernah ditandatangani oleh pejabat negara. Di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernikahan siri di bawah tangan itu dianggap tidak pernah ada secara legalitas sipil. Maya tidak perlu melewati proses persidangan gugat cerai yang panjang, melelahkan, dan memakan waktu berbulan-bulan di pengadilan agama hanya untuk melepaskan diri dari jerat keluarga toksik tersebut.
Hari ini, Maya terbangun sebagai seorang wanita yang merdeka sepenuhnya, mandiri secara finansial, berdaulat atas tubuh dan pikirannya sendiri, serta memiliki martabat yang utuh tanpa ada cacat status hukum sedikitpun. Lembaran hidupnya yang sempat ternoda oleh kesalahan memilih pasangan kini telah kembali bersih, siap ditulis kembali dengan cerita-cerita baru yang jauh lebih bermartabat dan terhormat di masa depan. Fajar yang ia tatap sore ini adalah fajar yang membawa kemerdekaan sejati bagi jiwanya. Kisah Maya menjadi bukti nyata bahwa cinta tidak boleh membuat seseorang buta terhadap hak, logika, dan harga dirinya sendiri. Ketegasan dalam mempertahankan prinsip serta pemahaman yang kuat akan hukum adalah perisai terbaik untuk melindungi diri dari lingkaran hubungan yang beracun di sekitar kita. Jika Anda terinspirasi oleh keberanian Maya dalam meruntuhkan tirani domestik ini, mari bagikan cerita ini sekarang juga kepada kerabat atau sahabat terdekat agar makin banyak wanita yang melek hukum dan berani bersuara demi menjaga martabat mereka.